Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi tentang implementasi dari keputusan, yaitu materi terakhir yang akan kita bahas dalam kuliah pengambilan keputusan manajerial pada kali ini. Masuk ke dalam pembahasan tentang implementasi keputusan. Kenapa keputusan membutuhkan implementasi? Karena banyak keputusan yang baik tetapi tidak berhasil dalam menyelesaikan sebuah persoalan, hanya karena tidak adanya rencana untuk mengimplementasikan suatu keputusan tersebut sama sekali. Sebaliknya, keputusan yang semula diduga tidak tepat, namun dengan program implementasi yang baik mampu menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di perusahaan misalnya. Keputusan selain menawarkan kesempatan juga mengandung konsekuensi sebagai resiko yang melekat atau inherent. Esensi dari program implementasi yang baik adalah eksploitasi dari setiap kesempatan yang timbul akibat keputusan yang diambil dan mencari celah resiko yang mungkin muncul beserta rencana untuk mengantisipasinya. Berbagai kesempatan tersebut akan sulit untuk direalisasikan apabila sudah tidak ada dukungan dari pemilik kewenangan, tidak diberikan sumber daya yang memadai dalam implementasi, dan memperoleh perlawanan dari orang-orang yang kehidupannya dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Sementara itu, resiko bisa berasal dari perilaku koruptif atau ketidakcukupan keahlian para pelaksana keputusannya. Kemudian kita masuk ke dalam syarat implementasi keputusan yang baik, di mana yang pertama yaitu identifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder yang berpengaruh atau dukungan pemegang kewenangan. Yang kedua, identifikasi sumber risiko atau sumber daya yang akan digunakan untuk mengimplementasikan keputusan. Yang ketiga yaitu identifikasi program mengatasi risiko atau identifikasi kesempatan dan risiko yang dilakukan ketika mengimplementasikan atau melaksanakan keputusan. Berikutnya, dukungan pemegang kewenangan. Pemegang kewenangan tertinggi dalam perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Sementara itu, pemegang keputusan terendah dalam penjamin kemungkinan dilaksanakannya sebuah keputusan adalah Dewan Direksi. Berbagai keputusan mengandung kedalaman dampak organisasi yang tidak sama. Keputusan yang memiliki dampak dalam dan luas bagi organisasi, namun tidak memiliki dampak terhadap perubahan aset yang esensial bagi perusahaan, cukup memperoleh dukungan dari Dewan Direksi. Di lain pihak, sebuah keputusan yang mengandung konsekuensi terhadap perubahan aset esensial perusahaan membutuhkan dukungan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan yang cukup dangkal dalam dampak tindak membutuhkan dukungan dari kedua pemegang otoritas kekuasaan tersebut. Selanjutnya, sumber daya. Kedalaman dampak keputusan membutuhkan sumber daya finansial, waktu, tenaga yang tidak sama. Keputusan hanya membutuhkan perubahan kecil seperti peningkatan harga jual, tidak membutuhkan sumber daya yang besar sehingga cukup didukung oleh manajer lini yang bersangkutan. Demikian pula, keputusan penghematan biaya dalam sebuah program efisiensi yang dijalankan di suatu perusahaan. Namun demikian, keputusan untuk mengubah budaya perusahaan membutuhkan waktu yang panjang dan keterlibatan seluruh divisi dalam implementasinya. Semakin tinggi tingkat manajemen yang mendefinisikan persoalan, membutuhkan keputusan semakin tinggi, pula kemungkinan keputusan tersebut diimplementasikan. Namun, semakin dekat solusi pada pengguna akhir, semakin besar pula hambatan yang akan diterima. Sukses gagalnya proses buy-in dari pengambil keputusan kepada penggunanya. Proses buy-in melibatkan persamaan persepsi tentang persoalan yang dihadapi dan jalan keluar yang ditawarkan namun pada batas tertentu. Kewenangan legal harus dilakukan secara proporsional. Berikut dampak-dampak keputusan. Misalkan dampak keputusan dangkal
Contohnya seperti fine tune atau perubahan dalam situasi berjalannya perusahaan dan restrukturisasi cukup membutuhkan dukungan manajer lini. Sedangkan realokasi sumber daya membutuhkan dukungan kewenangan dari manajer divisi. Kemudian berikutnya, dampak keputusan moderat seperti rencana bisnis dibutuhkan dukungan dari kewenangan manajer divisi. Namun untuk mengubah kunci sukses faktor dari suatu perusahaan, dukungan kewenangan dibutuhkan dari dewan direksi. Begitu juga dengan pengubahan budaya, mengubah budaya yang dijalankan di perusahaan, mengubah arah bisnis, dibutuhkan dukungan kewenangan dari rapat umum pemegang saham. Dan dalam dampak keputusan dalam seperti merger atau akuisisi, dibutuhkan dukungan juga dari rapat umum pemegang saham, karena mengingat dampak dari keputusan tersebut sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu perusahaan tersebut. Damney dan Stace pada 1994 mengatakan bahwa perusahaan yang berusaha melakukan perubahan di tingkat korporat atau dampak keputusan yang dalam akan berhasil ketika mereka menggunakan pendekatan direktif, bukan dengan pendekatan konsultatif atau kolaboratif. Berikutnya, identifikasi kesempatan dan risiko. Setiap kesempatan yang terbuka akibat keputusan yang diambil, identifikasi area risiko yang akan menjadi kendala bagi penerapan keputusan diperlukan. Setiap jalan keluar membutuhkan keputusan baru yang dampaknya tidak terlalu dalam, sehingga hanya dibutuhkan dukungan manajer lini sebagai pemegang kewenangan. Sistem self-assessment atau penilaian diri untuk mencatat kinerja harian karyawan membutuhkan adanya pelatihan bagi atasan langsung untuk memvalidasi laporan bawahannya. Program konseling dimaksudkan agar atasan langsung dapat membantu bawahannya dalam meningkatkan kinerja sekaligus meningkatkan pendapatan atau take home pay. Dengan cara itu, sabotase dari karyawan yang berprestasi rendah dapat dihindari. Nah, berikut identifikasi area keputusan. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas. Pemangku kepentingannya adalah seluruh karyawan, sedangkan area risikonya pengawasan terhadap kerja karyawan. Kemudian permasalahan tersebut dapat ditemukan jalan keluarnya melalui penilaian diri atau self-assessment dan persetujuan atasan langsung. Sebagai penanggung jawab, hanya dibutuhkan manajer lini saja untuk menanggung-jawabi keputusan tersebut. Berikutnya yang kedua, penyelarasan biaya atau revenue. Pemangku kepentingannya seluruh karyawan, area risikonya bisa terjadinya risiko disebabkan oleh sabotase oleh karyawan yang produktivitasnya terhambat. Jalan keluarnya diadakan program konseling oleh penanggung jawab yaitu manajer lini. Nah, sebagai evaluasi mungkin bisa dijadikan pertanyaan atau tugas yang akan dikumpulkan sebelum pelaksanaan UTS, sebelum pelaksanaan UAS maksudnya. Yang pertama yaitu kenapa implementasi keputusan sama pentingnya dengan pengambilan keputusan. Yang kedua, apa esensi dari implementasi keputusan. Kemudian apa syarat implementasi keputusan yang baik dan bagaimana perbedaan jenis keputusan berdasarkan kebutuhan dukungannya. Silahkan dijawab tugas-tugas tersebut dan dikumpulkan sebelum pelaksanaan UAS sebagai tambahan nilai untuk penilaian akhir. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di forum diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.